Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Samatoa. Saat ini berprofesi sebagai dosen pada program studi pendidikan fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan bagaimana proses perkuliahan pada salah satu pertemuan, khususnya pada mata kuliah Fisika Dasar 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kepada seluruh mahasiswa program studi, memiliki bobot 3 SKS, dan diampu selama 16 kali pertemuan. Dalam proses pembelajaran, didominasi dengan menggunakan case-based learning dan yang dikombinasikan dengan flipped learning. Adapun beberapa perangkat yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu selain RPS, ada modul dan media pembelajaran dengan menggunakan bantuan simulasi komputer. Pada RPS mata kuliah ini tercantum capaian profil lulusan dan capaian mata kuliah. CPL pada mata kuliah ini diantaranya adalah menguasai prinsip-prinsip fisika, matematika, komputasi, dan instrumentasi fisika yang mendukung pembelajaran fisika dan pendidikan lanjut, baik melalui layanan pendidikan formal dan non-formal. Materi yang dipelajari pada mata kuliah ini diantaranya adalah elektrostatika, kemagnetan, gelombang elektromagnet, cahaya dan sinar optik, optika fisis, dan pengantar fisika modern. Penilaian pada perkuliahan ini dibagi menjadi 10% pada kehadiran atau partisipasi, 20% dari tugas, 30% dari ujian tengah semester, dan 40% dari ujian akhir semester. Berikut ini adalah proses pembelajaran atau perkuliahan dalam kelas pada pertemuan ke-13 dengan topik efek fotolistrik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, walaupun sudah siang-siang ya, tetap semangat untuk kuliah hari ini, kuliah Fisika Dasar 2. Oke, sebelum mulai, marilah seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya cek dulu berapa orang yang tidak hadir hari ini. Hadir semua ya? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Untuk tugas yang minggu lalu bagaimana? Apakah sudah diupload ya? Minggu lalu ya, sudah diupload di link yang saya kirim ya? Oke, ada yang mau ditanyakan materi minggu lalu? Tidak ada ya? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan, tujuan yang kita akan capai pada pertemuan kali kita, semua diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar mengenai fisika modern yang tidak bisa dijelaskan dengan teori klasik fisika, dengan menjunjung nilai, norma, dan etika akademik. Sekarang ini siapa yang tidak pegang HP, yang tidak bawa HP ke kampus? Ada tidak yang tidak bawa HP? Angkat tangan. Ada tidak yang tidak bawa HP? Bawa semua ya? Buat semua, Pak. Oke, bisa saya pinjam tidak HP-nya? Atau bisa itu HP-nya bisa dipakai untuk selfie nggak? Bisa dipakai untuk selfie nggak? Bisa toh? Bisa. Nah, kira-kira ada fisika apa di balik itu kalau kita selfie? Bagaimana caranya bisa gambar kita bisa muncul di layar itu? Nah, itu materi yang kita akan bahas hari ini. Bagaimana bisa kita ambil selfie begini, kita coba selfie, muncul gambar kita. Salah satu sensornya itu yang dipakai di HP-HP itu, nah itu yang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi materi itu jauh sebelum 100 tahun yang lalu, ya sudah 100 tahun yang lalu, ditemukan oleh seorang fisikawan. Ya, ditemukan oleh seorang fisikawan. Kenal tidak orang ini? Kenal ya? Siapa namanya? Albert Einstein. Albert Einstein. Apa teorinya yang paling terkenal? Teori relativitas. Teori relativitas. Ya. Teori relativitas. Tapi Einstein ini dia pernah mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1922. Dia pernah dapat hadiah Nobel, tapi hadiah Nobelnya itu bukan tentang itu relativitas, bukan tentang E sama dengan MC kuadrat. Dia dapat penghargaan Nobel itu dia pakai ini efek fotolistrik tahun 1922. Sudah ada yang hidup waktu itu? Belum ya? Belum. Walaupun itu 1922 dia dapat penghargaan itu, tapi dia
karyanya itu pada tahun 1921. Dia dapat penghargaan di 1922. Nah, apa itu efek fotolistrik? Apa hubungannya dengan kamera yang kita pakai untuk selfie? Ya, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kelihatan toh, ketika ada cahaya, mereka bikin rangkaian seperti ini. Mereka bikin rangkaian, kelihatan di sini ada alat ukur arus. Ada alat ukur arus di sini. Di sini ada tabung negatif, tabung positif. Biasa orang bilang ini anoda, ini katoda. Cara menghafalnya bagaimana? Pak, saya sering tertukar-tukar anoda dengan katoda. Kalau saya ini, kan orang tulis anoda, ada N-nya, berarti negatif. Kalau katoda, ada T-nya, berarti positif. Supaya tidak terbalik-balik. Nah, percobaan itu ditaruh ini. Ditembakkan cahaya. Ditembakkan cahaya ke plat negatif. Seperti yang kita ketahui, bahwa cahaya itu, waktu itu orang cuma tahu cahaya itu bersifat sebagai gelombang. Ketika gelombang itu ditembakkan ke plat ini, harusnya yang terjadi waktu itu, ketika langsung ditembakkan, dia langsung ada elektron yang terpental. Tapi yang terjadi waktu itu beda, tidak sesuai yang diharapkan, ya, tidak sesuai yang dipahami pada saat itu. Jadi mereka memahami ternyata ada syarat tertentu supaya elektron ini, supaya cahaya yang menumpuk ini, berlaku seperti meriam yang menembak elektron ini sehingga dia terpental ke katoda, ke positif. Ketika dia terpental di sini akan terbaca di alat ukur arus, ada elektron yang mengalir. Seperti itu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apa supaya ada elektron? Namanya di sini fotoelektron ya. Syaratnya apa? Kenapa fotoelektron itu harus terjadi? Kenapa bisa dia terjadi? Nah, teman-teman bisa buka link yang ini ya. Coba bisa dibuka link yang ini. Ini akan mengarahkan kita kepada tampilannya nanti seperti ini. Tampilan ini adalah tampilan simulasi untuk efek fotolistrik. Ya, bisa dibuka ini. Nanti saya akan bagi kelompok, nanti masing-masing kelompok akan ada perintahnya, akan ada tugasnya. Nanti yang di sini ya, 3 orang ini ya. 1, 2, 3, kelompok 1. Kemudian yang ini, 3 orang, kelompok 2. Kemudian laki-laki semua, kelompok 3. Oke, baik. Untuk kelompok 1 itu harus bisa menjawab pertanyaan, apakah hubungan dengan antara panjang gelombang dengan banyaknya elektron yang terpental dari situ. Itu untuk kelompok 1. Mencari tahu hubungan antara panjang gelombang dengan banyaknya elektron yang terpental dari plat. Untuk kelompok 2, itu akan mencari tahu bagaimana hubungan antara arus dan intensitas cahaya. Pengaruh arusnya bagaimana dengan intensitas cahayanya. Kemudian untuk kelompok 3 tadi siapa ya? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, hubungannya antara arus dengan tegangan baterai. Bagaimana? Ya, oke, sudah bisa ya? Saya minta penjelasan ya. Dari kelompok 1, sudah selesai, sudah bisa disampaikan apa hasil simulasinya. Oke, baik, silakan Wulan. Silakan bacakan bagaimana tadi hubungan antara frekuensi. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 mengenai pertanyaan apa hubungan antara panjang gelombang dengan banyaknya elektron yang terpental itu, jadi semakin pendek panjang gelombang maka semakin besar kemungkinan elektron terpental. Nah, akan mulai ada efek fotolistrik jika dia berada pada panjang gelombang tertentu atau frekuensi tertentu. Itu dari kalau nanti dapat berapa dia mulai dia terpental, coba lihat. Kita coba simulasikan di sini. Semuanya bisa perhatikan ya, kelompok lain juga bisa lihat. Lihatlah ketika dia dari merah begini, kan makin ke kiri dia panjang gelombangnya makin apa? Makin ke kiri. Panjang gelombangnya makin kecil. Tapi frekuensinya makin besar. Makin besar ya. Kita lihat di sini. Jadi seperti ini ya, terlihat ya. Jadi ketika dia gelombangnya di kuning 596 nanometer sekitaran itu, tidak ada elektron yang melompat. Nah, ketika dia sampai di titik tertentu, perhatikan juga tabel untuk frekuensi grafik untuk frekuensinya, kelihatan di sini. Nah, seperti ini.
makin ke sana, energinya makin tinggi, frekuensinya makin besar, energinya makin sebanding. Tapi ketika dia ada syarat batas tertentu, di saat ini tidak akan ada elektron yang terpental. Oke, seperti itu ya. Jadi ada syarat tertentu supaya elektron itu bisa terpental. Syaratnya itu adalah frekuensi dari sinar yang dipancarkan. Ya, seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Apa yang bisa Anda simpulkan dan nyatakan dari hasil simulasi tadi? Jadi dari kelompok 2 untuk hasil yang dari Pak, yaitu hubungan arus dengan intensitas cahaya berbanding lurus ketika intensitas semakin besar, arusnya jadi semakin besar pula. Oke, jadi kelihatan di sini ya, ketika intensitasnya kita naikkan di sini, syaratnya harus sudah di frekuensi tertentu ya. Kita tambahkan intensitasnya, kita tambahkan di sini. Nah, makin banyak juga elektron yang terpental. Seperti itu. Oke, untuk kelompok 3 bagaimana? Sudah bisa dinyatakan kesimpulannya tadi hasil simulasinya? Ya, bagaimana? Silakan Hilmi. Oke, jadi kalau dari hubungan antara arus dengan tegangan listrik, tegangan baterainya itu, jadi tegangan itu mempengaruhi elektronnya, sehingga apabila tegangan baterainya itu bernilai positif, arus itu kan lancar. Tapi jika dia diberikan tegangan yang negatif, itu akan berhenti, bisa jadi berhenti dan di nilai tertentu begitu. Jadi dia akan negatif, dia akan berhenti arusnya ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi kita bisa menggunakan simulasi seperti ini untuk memahami teori-teori fisika, apalagi termasuk teori yang tidak bisa kita simulasikan prakteknya secara langsung di mana saja kan? Ya. Pernah ada bertanya tidak? Kenapa waktu itu Einstein dapatnya dari efek fotolistrik? Kenapa bukan dari relativitas? Kenapa dia dapat hadiah Nobelnya dari bukan teori relativitas? Karena waktu itu, walaupun teori relativitas itu sudah bisa dinyatakan sudah terbukti sekarang ya, waktu itu kita belum punya peralatan lab eksperimen yang bisa membuktikan teori relativitas itu. Tapi kalau efek fotolistrik ini bisa diadakan di lab, bisa dilakukan di lab, bisa dibuktikan saat itu bahwa teori ini benar. Ya, seperti itu ya. Jadi teori ini dibuktikan benar karena dia dapat Nobel karena teori ini bisa dibuktikan secara eksperimen di lab. Dia dapat Nobel waktu itu. Nah, kalau fisika kan tidak seru kalau tidak ada persamaannya kan. Nah, ini persamaan yang tadi. Nah, kenapa F itu dia kaitannya dengan energi? Dia hasil perkalian antara konstanta Planck dan frekuensi. Frekuensi kebalikan dari lambda. Ya, kebalikan dari lambda. Jadi foton energi yang datang ini, energi foton yang datang itu H kali F yang tadi datang. Itu akan sama dengan energi kinetik maksimum. Energi kinetik apa itu? Energi kinetik dari elektron yang bergerak, yang ditembakkan itu. Ditembakkan dia akan bergerak. Dia punya energi kinetik di situ. Dan ini adalah fungsi kerja. Fungsi kerja ini adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk elektron itu bisa terpental. Logikanya begini, kalau laki-laki mau lamar perempuan, kalau dia bilang misalnya uang panainya berapa kan, kalau tidak sampai di angka itu, belum bisa mau belum bisa mau diterima, belum bisa mau lewat sama orang tuanya. Jadi begitu. Jadi harus ada energi tertentu yang kita mau masuk ke, kalau di sini kan di sini tidak ada. Masuk jalan tol itu kalau kita saldonya tidak cukup, tidak mau dibuka gerbang. Ya, tidak mau dibuka gerbang. Nah, tapi grafiknya seperti ini. Maksudnya apa ini? Ini frekuensi ya. Ketika frekuensinya tidak mencapai frekuensi ambang ini kaitannya dengan ini, energi fungsi kerja. Ketika dia tidak sampai di sini, tidak akan ada yang terjadi. Walau seharusnya menurut teori kasih ketika begitu meriam ditembakkan, kena di situ, harusnya langsung terpental atau dia langsung menyerap energi. Atau pemahaman waktu itu ketika intensitasnya diperbesar, harusnya dari awal dia sudah terlempar elektron itu. Itu namanya fungsi kerja. Energi minimum yang dibutuhkan untuk elektron biar bisa terjadi efek fotolistrik.
Ya, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya. Fungsi kerja dari sebuah permukaan silver itu adalah 4,73 elektron volt. Temukan frekuensi atau cari frekuensi minimum dari yang cahaya untuk melempar atau mengeksitasi elektron dari permukaan itu. Ada 4,73 elektron volt. Jadi ini masih yang ini ya, masih dasar ya. Jadi kalau persamaan tadi kita copy ke sini, persamaan ini, kita lihat di sini persamaannya. Nah, kita akan lihat kalau di sini. Ditanya tadi apa? Fungsi kerja ya. Frekuensi yang ditanya di sini, frekuensinya diketahui fungsi kerjanya. Nah, fungsi kerja minimum. Jadi fungsi kerja minimum itu ketika dia saat akan terpental elektron itu. Jadi ini sama dengan 0. Jadi HF sama dengan ini. Ya, jadi bisa kita hitung soal yang tadi itu seperti ini. Kita dapat begini. Jadi fungsi kerja itu adalah 4,73 dikalikan dengan ini. Apa ini kira-kira? Kenapa dikalikan seperti itu? Kenapa kira-kira dikalikan seperti itu? Ini belum masuk persamaan ini ya, masih yang awal. Kenapa harus ada angka ini di sini? Karena fungsi kerjanya yang tadi itu dia dalam satuan elektron volt. Diubah ke joule. Sementara satuan yang tadi itu, satuan yang konstanta itu, dia pakai joule. Nah, jadi harus diubah ke satuan joule dia. Mengubahnya seperti ini. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule per 1 elektron volt. Dia dapat dia fungsi kerjanya itu sebesar 7,57 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, kalau pakai persamaan tadi, seperti yang saya bilang tadi, ketika dia tepat akan terpental elektronnya, berarti saat itu belum ada elektron yang bergerak. Energi kinetiknya sama dengan 0, jadi bisa langsung kita peroleh frekuensi itu, frekuensi sama dengan fungsi kerja dibagi dengan konstanta tadi. Nah, sangat mudah kan? Sangat mudah ini. Jadi bisa langsung, karena kita tadi sudah konversikan, jadi joule dengan joule artinya adalah frekuensi, seper S. Jadinya hertz. Jadi 7,57 kali 10 pangkat min 19 dibagi 6,63 kali 10 pangkat min 34, kita dapat 1,14 kali 10 pangkat 15 hertz. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi kalau frekuensi yang datang itu di bawah ini, tidak akan terjadi efek fotolistrik. Tidak akan terjadi. Kalau ditanya, berapakah panjang gelombangnya? Bagaimana kalau kita ditanya, berapakah panjang gelombangnya? Kita akan menggunakan persamaan yang ini. Lambda 0 itu adalah, minimal dia adalah C dibahagi dengan F0. Dan frekuensi ambang. C itu adalah kecepatan cahaya. Karena kan sebagai cahaya itu, yang ditembakkan adalah cahaya. Jadi kita akan, kalau kita bagi, dia akan kita peroleh, lambda 0 itu adalah 263 nanometer. Ada yang mau ditanyakan tentang soal ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan digunakan soal ini sebagai latihan. Soal ini silakan. Cahaya dengan panjang gelombang 95 nanometer menyinari ya permukaan selenium yang mempunyai fungsi kerja 5,9 elektron volt. Elektron yang terlempar itu mempunyai energi kinetik tertentu. Tentukan apa? Kecepatan maksimum dari elektron yang terpental itu. Silahkan dicoba. Baik, ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan bisa dicoba. Oke. Terima kasih, Ulan. Oke. Silakan diperhatikan ya. Bisa terlihat di sini kecepatan maksimum dari elektron yang terlempar itu
bisa kita pakai dia dari akar 2 kinetik energi maksimum dibagi dengan massa, di mana energi kinetiknya ini kita peroleh dari rumus tadi, apa tadi? Rumus yang tadi kan? Jadi kan tadi kita dapat HF itu energi kinetik maksimal ditambah dengan V0. Nah, jadi kita bisa tulis juga EK max itu sebagai HF kurang fungsi kerja. Ini ya, yang di sini. Nah, kemudian F itu diketahui, F itu adalah C per lambda. Semuanya diketahui, konversikan ke dalam satuan sesuai ini ya, sesuai konstantanya dalam joule. Nah, kita akan peroleh hasilnya. Ini konstantanya hanya ini C, ini lambdanya. (65 nanometer ya, 10 pangkat 9, min 9. Kemudian dibagi dengan 9,11. Kemudian dikurangi dengan ini ya, semua ini dibaginya terakhir ya, yang bawah ini ya. Ini di bawah terakhir ini, dibagi dengan 9,11. Jadi semua ini dioperasikan terlebih dahulu, dikurangi ini, dikalikan dengan 2, kemudian dibagi dengan ini ya. Dan sampai ini M-nya terakhir dibagi. Ini massa elektron ya, yang ini massa elektron. Massa elektron. Ini ada konversinya tadi. Konversi dari elektron volt ke joule. Sudah jelas semua ya? Konstanta, kecepatan cahaya, ini adalah panjang gelombang dari soal. Kemudian ini adalah massa elektron. Ini energinya tadi, fungsi kerjanya diubah ke joule. Dapat hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 6 meter per detik, per second. Oke, kira-kira sudah jelas ya? Sudah bisa kan memahami apa itu efek fotolistrik? Bagaimana itu efek fotolistrik terjadi? Kemudian kalau biasa kan orang bertanya, Pak, kenapa fisika itu, kalau kita tanyakan kenapa kita bergerak sedikit dihitung tuh? Nah, fisika itu padahal dia aplikasinya banyak sekali. Contohnya yang kita pelajari tadi, ini yang saya bilang tadi, kamera. Kalau HP yang kita pakai itu dia pakai CMOS, ya, komplementari metal oxide semikonduktor. Dia memanfaatkan prinsip fotolistrik. Tapi dia di situ yang dia pakai adalah bahan yang sangat sensitif. Jadi tidak perlu harus energi tertentu. Jadi energi yang sangat kecil pun dia bisa tangkap di situ. Dan bisa diubah ke sinyal-sinyal listrik. Kan bisa jadi sebagai layar itu. Ini banyak yang dipakai. Apalagi ini kalau dipakai untuk astronomi, luar angkasa, teleskop itu pakai seperti ini. Dia bisa memanfaatkan efek fotolistrik untuk mengubah sinyal cahaya yang datang itu, si gelombang elektromagnetik yang datang menjadi sinyal-sinyal listrik ya. Dan yang sebelah kanan ini lebih jelas lagi yang sebelah kanan tuh. Pernah lihat yang sebelah kanan itu? Pakai di rumah. Sel surya, sel surya itu kita pakai untuk, jadi dia memanfaatkan energi. Dengan semikonduktor tertentu dia bisa mengubah menjadi energi yang bisa kita pakai ya. Pembangkit listrik seperti itu. Tadi satu pertanyaan belum terjawab ya. Kalau istilah penting hari ini kan kita sudah tahu tentang efek fotolistrik sudah ya. Fungsi kerja tadi, apa fungsi kerja tadi? Ada yang bisa simpulkan dia fungsi kerja tadi? Energi minimum yang dibutuhkan supaya melepaskan elektron. Energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron, itulah fungsi kerja. Kalau foton ini apa tadi? Foton. Foton itu adalah cahaya, materi tak bermassa dari cahaya yang menumbuk plat sehingga terjadi apa? Elektronnya terpental elektronnya, ya. Itu foton. Nah, ini yang belum ya, potensial henti. Apa itu potensial henti?
Yang tadi dari kelompok 3 tadi ya. Kelihatan tadi tuh ketika dia tegangannya jadi negatif, tegangan jadi negatif, harusnya berhenti. Berhenti ya. Nah ini kan kalau ini kan dia positif kan, balik perhatian positif kan. Ketika dia jadi negatif, jadi akan ada gaya kolom yang melawan dia biar tidak sampai ke sebelah sini. Jadi gayanya itu akan menarik ke sini. Plus dia akan ada gaya yang di sini yang melawan. Akhirnya tidak ada elektron yang ke sini, makanya harusnya terbaca 0. Jadi di saat tertentu dia akan turun dan 0, tidak naik lagi. Itu batasnya potensial henti. Bisa kita lihat di sini, kalau kita zoom di sini. Nah, ketika dia turun dari 0 itu, sudah tidak ada lagi elektron yang bisa sampai ke sana, karena dia lawan oleh gaya itu, gaya kolom itu. Gaya kolomnya melawan biar elektron ini tidak sampai ke sana, dia balik lagi ke sini. Harusnya terbaca jadi 0. Potensial yang menghambat potensial hentinya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi ya? Oke, untuk sebagai bentuk asesmen untuk pertemuan hari ini ada tugas yang akan dikumpulkan minggu depan ya, sebagai bagian dari penilaian untuk mata kuliah ini. Tugas untuk pertemuan hari ini bisa dicatat atau nanti bisa diakses juga pada halaman LMS kita ya. Nanti bisa diupload juga tugasnya di sana. Tugasnya ada 4 nomor ini, dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan berikutnya minggu depan. Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 2, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini menjadi salah satu pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.